Hello everyone, how is life? In this video, I am going to make another new video about one of the question types that can appear in seleksi bersama masuk perguruan tinggi yang sebelumnya disebut sebagai SBMPTN atau mungkin nantinya akan keluar sebagai salah satu pertanyaan pada tes SNBT di tahun 2023. And as you can see on the slide, we are going to talk about writing organization. Kita akan coba untuk mengerjakan soal terkait organisasi atau struktur dari tulisan atau teks itu sendiri. And if you like the video, I will really appreciate it if you can like it and share it to your friends who you think might need this kind of video. Without waiting for too long, I'm going to show you the question and you can try to answer this question within 50 seconds. So you can use your own strategy on how to do this question within that limited time. Kalian coba untuk kerjakan terlebih dahulu soal ini, nantinya saya akan memberitahukan answer key untuk soal tersebut dan penjelasan detail terkait bagaimana saya melakukannya dalam kurun waktu 60 detik. Okay, so we can start to do the question. Let's go. Okay, the time is almost over and it's over. And actually, as you can see, maybe you can find this kind of question, or maybe you have done it before. If you have done this question, you can just skip this, this session. So you can just go on to the answer key, and then I will tell you how I did it. Jadi sebelum kita masuk ke jawaban yang telah saya siapkan, di sini saya ingin menunjukkan apa yang saya lakukan terlebih dahulu. Untuk soal seperti ini memang biasanya saya akan coba kerjakan nanti-nanti kalau misalnya kita memiliki pertanyaan yang lebih mudah. Karena untuk soal writing organization, utamanya untuk perbandingan seperti ini, kita tidak hanya harus melakukan skimming, tetapi kita juga harus membaca dengan lebih detail. Jadi kita membaca hampir setiap bagian pada paragraf yang diminta. Di sini kita diminta untuk mencari informasi perbedaan informasi dari paragraf kedua dan paragraf ketiga. Dan tantangannya di sini biasanya kita tidak hanya bisa memilih jawaban dari hanya informasi pada kalimat pertama saja. Biasanya kita harus mencari informasi lebih detail atau tambahan pada kalimat-kalimat setelahnya. Itu adalah tantangannya. Seperti yang tadi saya sebutkan, kalau saya akan mengerjakan soal ini nanti setelah saya mengerjakan soal yang lebih mudah. Dan di sini sebelumnya pastinya saya telah melakukan skimming. Jadi ini adalah salah satu tahap yang menurut saya wajib untuk saya lakukan. Jadi ini adalah style saya. I have no idea apakah kalian akan melakukan hal yang sama atau tidak. Atau kalian akan melakukan skimming itu di bagian akhir, maksudnya ketika kalian memang memerlukannya. Kalau saya akan melakukan skimming kapanpun saya menemukan tes literasi seperti ini. Apalagi untuk teks yang memiliki informasi yang banyak. Dan seperti yang kalian lihat, paragraf pertama kita akan ngomongin tentang Visalia, which is half a boat, half building, and all green. Jadi disebut sebagai half building karena ukuran dari kapal ini itu sebesar gedung. So you can imagine that this quite huge and all green. I have no idea apakah kapalnya yang berwarna hijau atau mungkin ada unsur-unsur yang benar-benar menunjukkan kalau misalnya kapal ini menunjukkan kecintaannya terhadap lingkungan sehingga menyebutnya sebagai all green. Dan di paragraf kedua kita memiliki informasi terkait what is it? A coat of
titanium dioxide paint. Jadi ada apa nih? Cat tertentu yang digunakan untuk brushed onto the silvery shell. Okay, I have no idea what it is. Will neutralize pollution. Jadi all green ini karena memang berhubungan dengan environment, jadi lingkungan, berhubungan dengan lingkungan yang dapat neutralize pollution by absorbing ultraviolet rays and bla 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 that decomposes organic and inorganic toxin. Jadi ya seperti itulah. And then the next one, untuk skimming ini kita harus mengetahui at least paragraf 2, 3 ini ngomongin tentang apa terlebih dahulu. Dan di sini paragraf ketiga, Visalia ini sebetulnya tidak hanya didesain sebagai a working ship, tidak hanya sebagai mungkin kebutuhan atau ya kebutuhan tertentu seperti membawa how is it ya, how we can call it, membawa turis atau mungkin orang yang memang ingin berwisata dengan menggunakan kapal seperti itu. So let's move on to the next one. Ini skimming adalah hal yang paling dasar yang harus saya lakukan. Dan selanjutnya apa yang akan saya lakukan? Nah, untuk mendapatkan jawaban yang paling tepat, saya harus mencari detail yang ada pada paragraf 2 dan ketiga. Di paragraf kedua ini kan tadi disebutkan kalau ngomongin tentang gimana caranya atau gimana kapal itu dapat memberikan kontribusi pada lingkungan. Nah, kalau misalnya kalian mau baca selanjutnya, kalimat-kalimat selanjutnya silakan. Di sini kita ngomongin tentang teknologi yang tadi disebutkan, teknologi yang berhubungan dengan environment, and then ada apa lagi nih? Ada rooftop photovoltaic cells yang dapat harness energy from the sun. I think this is a good point, a good thing. And roof double, I have no ideas. Pokoknya terkait tentang yaitu tadi how the ship becomes beneficial to the environment. And the next one, nah di selanjutnya di paragraf ketiga disebutkan di sini apa sih yang disebut sebagai ini tidak hanya sebagai ship saja, tapi kita juga what is it? Di sini juga disebutkan kalau misalnya ship ini adalah sebuah floating museum. Jadi museum yang what is it? Yang ada di laut seperti itu. Okay, so floating museum, and then the next one is scientists who study aquatic ecosystem, bla bla bla, dedicated the lab, jadi ngomongin lab, and tourists, jadi museum sebagai lab, tourists can visit a water garden, and then the next one is ini tuh Allah cerita laudem, oke lah, nggak apa-apa. United Nations Climate Change itu yang berhubungan dengan tadi ya, what is it, all green tadi. Selanjutnya global water issue, and then the next one for his project it is blah 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 laboratory, and then the living earth. Oh, that one is good. Living earth, and then a floating agora. I have no idea on a blah blah blah. Okay, just cool. Call it as a cool idea karena nggak ada ship atau kapal yang seperti itu. Oke, jadi di sini seperti yang dapat kalian lihat di jawaban yang telah saya sebutkan atau saya bold di sini. Saya milih pilihan A, so I hope that you have the same answer, or maybe I have got the same answer as the answer key yang dimiliki oleh yang membuat soal. Jadi di sini saya memilih further descriptions dari Visalia sebagai a laboratory. Jadi karena memang informasi ini mewakili keseluruhan dari informasi pada paragraf ketiga. Paragraf ketiga itu menyediakan informasi tentang apa sih, seperti itu. Dan pilihan yang lainnya itu salah. Mengapa? Karena bisa dibilang ini terlalu besar, topik yang terlalu besar untuk mewakili paragraf ketiga. Juga sama, excellence of Visalia juga sama juga. Jadi kalau misalnya kalian menggunakan strategi yang tepat, kalian tidak akan waste your time, tidak akan menghabiskan waktu kalian untuk mengerjakan soal ini. Okay? So you can tell me how you do it, how you did this kind of question in the comment box below. And if you are interested in registering or maybe signing up for our online class, you can just reach us out in our social media, and then you can book a class to prepare for your university exam. University exam. Okay, so I think that's all. Thank you very much for watching and listening to me carefully.
and I hope that it will be a beneficial resources for your self-study, and good luck for your upcoming test in SNBT 2023, and I hope that you will get your best score, the one that you have put so much effort. And I will really like to say thank you to all of you who have subscribed to the channel. It is just like as a support for all of us who are trying to make new videos every week. So without waiting for too long, I will end this class and I will see you again in our next video. See you.